Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya sehat selalu tentunya buat kalian. Nah, melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang desain dan mengolah level. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat toolpath-nya. Nah, bagaimana membuat toolpath? Sebenarnya ada banyak cara. Cuma saat ini akan saya jelaskan tentang pembuatan toolpath secara sederhana. Basicnya adalah dua dimensi. Nah, kita buat proyek seperti ini, kemudian kita dahulukan yang level 1 dulu. Level 2-nya kita unvisible seperti ini. Mungkin kita buatkan rektang bantu. Kita klik ini, panjangnya ini 100, panjangnya ini minus 60. Oh, minus ya, maaf. Minus 60. Oke. Kita posisikan isometrik. Nah, sekarang kita buat mesin type. Mesin type kita buat di sini default boleh, ini boleh, saya buat klik ini ya. Ini grup 1. Mungkin saya juga langsung buat mesin type untuk grup 2. Klik sini, klik sini. Diperhatikan di sini ada dua grup ya. Nanti mesin grup 1 saya gunakan pada level atas, mesin grup 2 saya gunakan pada level bawah. Kemudian pada mesin grup 1 ini saya tarik dulu ke atas ini ya. Arah panah ini pada mesin grup 1 saya klik tanda plus ini dan stock setup. Ya. Kita pilih file, kita pastikan ini sudah mill 3 axis, kemudian stock setup, kita pilih select corner, kita klik pojok ini dengan pojok ini. Kemudian langsung dibaca, Y-nya 60, X-nya 100, tebalnya kita sesuaikan dengan benda kerja yang ada yang diberikan ke kalian, yaitu tebalnya 20 mm. Nah, setelah itu kita lakukan toolpath. Kita klik toolpath, pilih pocket, kemudian centang OK, kemudian lakukan chaining. Kita lakukan pocket, kita pilih semuanya, klik ini langsung sudah nyambung. Kemudian kita kecualikan beberapa entitas yang tidak akan kita pocket atau tidak makan ya. Kita klik ini, kita hubungkan sampai ke tanda ini, kemudian kita klik lagi pada bagian ini ya. Kalau sudah oke, kemudian kita atur toolnya di sini, kita select library tool, kita pilih flat end mill diameter 6, oke. Kemudian sekalian di sini kita klik kanan edit tool. Nah, kemudian di end mill flat end mill ini kita kasih nomor 1 ya. Dan nomor 1 ini bergantung dengan mesinnya dan tipenya. Kita pilih end mill, parameter yang digunakan yaitu pada feed rate. Nah, pada feed rate kita masukkan 1500 karena material kita agak lunak. Plumnya kita pakai 900 lah. Kemudian retract kita pakai 2000. Kemudian spindle speednya kita pakai 2500. Oke. Nah, ini sudah masuk di sini, sama saja ya. Atau kita isi di sini ya sama saja. Kemudian holder kita lewati saja. Kemudian pada pocket tipe kita pilih facing ya. Yang roxing coba kita gunakan parallel spiral clean corner. Nanti kita lihat saja hasilnya. Ini lewati saja, finishing tetap seperti ini. Let in out kita off kan saja biar kita nanti hemat waktu. Depth cut kita buat 1 mili 1 mili. Linking parameter pastikan absolut semua. Mungkin ini bisa menghemat waktu, kita turunkan 15, ininya tetap top offsetnya 0. Kemudian depth atau kedalaman pemotongan. Ini karena kita mengerjakan yang sisi sebelah sini dulu.
berarti kita potong sedalam 4 mili. Klik di sini, kita tulis -4. Oke. Oke, seperti ini kita simulasikan. Nah, kita tunggu sebentar. Hasilnya ini ada beberapa bagian yang masih tersisa. Ini bisa kita atur, kita cek klik parameter, kita atur pada kita cek sini ya. Nah, ini step over persentase bisa kita buat 60 lah. 60 step over desainnya tetap saja dulu. Kita lihat hasilnya, kita regenerate. Kemudian coba kita lakukan simulasi verify lagi atau simulasi lagi. Oke, sepertinya sudah bersih. Kalau sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pocketing lagi. Kita klik, bisa kita biar tidak terlalu sering nanti kita ke toolpad ini bisa kita copy ya. Kita copy, taruh di yang merah ini, panah ini, klik kanan, paste. Kemudian kita lakukan perubahan pada beberapa geometrinya. Klik geometri, klik kanan, kita gunakan, kita region all saja. Kita region all, klik ini, kemudian klik ini, dan klik ini. Oke. Oke. Kemudian kita edit parameternya. Parameternya ini sama-sama. Linking parameternya mungkin tetap sama. Kita regenerate saja. Nah, sekarang kita perhatikan, kita simulasikan yang dua ini, klik verify, klik. Kita tunggu sebentar. Oh, ini ada yang salah berarti ya. Maaf, saya lupa. Mestinya saya pakai pocket standar. Kita edit di parameter. Pocketing tipe yang tadinya itu pocket tipe, tadinya facing, kita ganti standar. Nah, bisa kita aktifkan keep tooldown-nya untuk hemat waktu ya. Regenerate, kita verify lagi. Seperti ini. Oke, sepertinya sudah betul. Berikutnya kita lakukan, ini biar tidak mengganggu. Ini saya ya, ini kita tidak kita nampakkan. Berikutnya kita lakukan beberapa mungkin kita lakukan kontur di bagian tertentu bisa, atau kita lakukan kontur penuh ya boleh, terserah ya. Kita lakukan kontur penuh saja biar tidak terlalu ribet. Klik di sini, pilih kontur, pilih toolpath, pilih kontur, kemudian kita lakukan chain. Saya mulai dari sini. Nah, kita lakukan kontur. Kita cek kok kenapa ada masalah ini. Nah, ini karena ada garis double tadi ya. Langsung ke sini, langsung ke sini. Oke, sudah nyambung sampai ke warna hijau. Oke, sudah. Klik sini. Nah, kalau sudah, toolnya kita pakai tool yang sama ya. Kemudian holdernya tetap kita abaikan saja. Ini bisa compensation direction, bisa kanan bisa kiri. Kita coba kanan saja langsung. Depth cut kita 1 mili. Kita aktifkan keep tooldown-nya. Let in out kita lewati saja. Multipace nanti coba kita tidak kita ubah. Nah, pastikan di sini absolut semua. Absolut. Cuma kita cek ini minus ini minus 9 ya. Minus 9 karena yang kita cekkan sedikit, mungkin bisa kita tambahkan. Bisa kita pakai minus 13. Nah, ya. Coba kita perhatikan, kita pahami gambar dulu ini ya. Minus, oh ya, ya bisa kita pakai minus 13 tidak masalah ya.
Minus ini depth guide-nya bisa kita minus 12 lah, nanti biar 8 baliknya ya. Ini mungkin bisa kita turunkan biar tidak terlalu tinggi. Ini bisa berangkat dari minus 4 karena kedalaman awal waktu pocketing pertama itu sudah kita kurangi 4 mili. Ini biar tidak makan angin bahasanya ya. Jadi kalau di awal-awal nanti seperti ngawang gitu ya. Jadi tidak ada yang di saya tapi tool terus berputar. Nah, ini kita hilangkan yang tidak ada pemotongannya. Klik OK, kita regenerate. Nah, selanjutnya kita coba lakukan verify. Klik sini verify, klik ini jalan. Ini sudah selesai. Nah, mungkin nanti ada beberapa konsekuensi seperti pada bagian gini yang melengkung gini ini rawan path itu putus ya. Nah, lebih amannya kita lakukan multi pass agar beban path ini atau path itu tidak terpuntir bahasanya ya. Nah, di bagian kontur ini pada parameter pada bagian multi pass ya, ini multi pass ini kita centang kita buat 2. Cuma ininya tidak perlu terlalu besar, 3 mili atau 2 mili cukup ya. Tujuannya apa? Biar path tidak terjepit bahasanya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan perbedaannya multipass tadi, akhirnya nampak 2. Ini multipass tadi. Jadi mengambil mundur dulu, kemudian mengambil lagi untuk 2 kali multipass. Nah, ini selesai untuk mesin grup 1 atau mungkin kita gunakan untuk level atas. Bisa kita lakukan G-code dulu atau bisa nanti di akhir. Coba kita lakukan G-code dulu. Caranya klik ini, kemudian klik post selected operations, kemudian centang OK. Nah, seperti ini. Taruhlah kita namai di sini atas atau L atas, itu tidak masalah ya. Misalnya gini, terserahlah nanti penamaannya. Oke, centang ini NC file, centang OK. Nah, selanjutnya kita lakukan, ini kita sudah dapatkan NC level atas. Mungkin ini kalian hilangkan, ini tidak berfungsi sebenarnya, tapi dia biarkan ya tidak masalah. Jadi kita abaikan saja ya. Nah, selanjutnya kita buat toolpath untuk mesin grup 2. Nah, ini kita ke level, kita aktifkan level 2, kemudian level 1 kita nonaktifkan, oke. Dan ini biar tidak mengganggu, kita klik ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita bekerja di level 2. Klik tanda plus pada mesin grup 2. Klik tanda plus ini. Mungkin ini bisa kita turunkan ke sini ya. Ini kita turunkan ke sini. Nah, di sini. Dan stock setup. Pastikan file ini mail3 access, kemudian stock setup ya sama dengan yang level 1 tadi. Kita bisa gunakan select corner, klik sini, pojok sini, taruh sini saja. Baru di sini kalau kita tidak mendapatkan angka yang sesuai ya kita ubah secara manual. Ini menjadi 60. Ini menjadi 100. Nah, ini bisa dirubah 100 seperti ini jadi 20. Oke. Nah, seperti ini akan nampak garis seperti ini ya. Kemudian pada sini toolpath, pada toolpath grup 2 kita lakukan toolpath lagi, pilih pocket, centang OK. Kemudian kita lakukan chaining, klik ini ya, kita chaining, ini sudah nyambung. Kemudian untuk lakukan pocket, kemudian yang dikecualikan klik tanda plus, pilih ini, kemudian ke sini terus saja yang seperti huruf X ini kita seleksi semua seperti ini. Oke, sudah kembali ke merahnya, kemudian kita centang OK. Kemudian kita atur toolnya, kita ke select library tool,
kita tetap pilih ini, klik, kemudian centang OK. Kemudian ini kita klik kanan, kita edit tool, dan pada end mill tetap tidak kita ubah ya, diameternya 6, tipenya end mill, dan pada parameter kita rubah beberapa feed rate, kita ganti dengan angka 1500, plungnya kita buat 900, kemudian retract-nya kita buat 2000 atau 3000 lah, tidak masalah ya, 2000. Kemudian spindle speed-nya kita buat 2500. Oke, kalau sudah oke, kemudian ya tadi ada yang lupa ya, kita edit lagi. Ini kita namanya 1, kita ganti 1 ya. Oke. Nah, seperti ini sudah masuk di sininya. Kemudian holdernya kita lewati, cut parameter, kita pilih ini pocket facing. Dan roxing-nya kita pilih parallel spiral plane corner. Nanti kita cek hasilnya bersih atau tidak. Finishing kita centang, let in out-nya kita uncheck, depth cut-nya kita buat 1 mili 1 mili. Kemudian pada linking parameter kita buat absolute semua. Dan kita cek pada gambar, pada bagian ini kedalamannya 6 mili. Kita cek di sini, kita tulis -6. Ininya mungkin biar tidak terlalu tinggi, kita buat 15 saja cukup. Oke. Setelah sudah kita lakukan verify. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya masih terkendala ini ya. Ada beberapa bagian yang tidak bersih. Mungkin kita butuh rektang bantuan ya. Kita buatkan rektang, kita buatkan kotak di sini. Saya buatkan rektang di sini. Rektang ini 100, ininya -60. -60, oke. Nah, rektang ini di sini saya edit pada geometrinya karena tadi tidak bersih. Kamu perhatikan ini anak-anak. Kalau terjadi kekeliruan terus kita melakukan perubahan, bagian mana yang harus kita rubah? Klik ini sudah normal. Yang ini tadi sebenarnya normal ini ya. Karena ternyata hasilnya tidak bersih. Ini kita delete. Kemudian kita klik kanan, kita add chain. Kita pilih yang paling luar ini. Langsung sudah terseleksi semua, kita centang OK. Oke. Kemudian kita regenerate. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita verify gini. Nah, ini bisa menjangkau keseluruhan. Karena yang kita seleksi adalah rektang yang paling luar. Ini selesai, kedalamannya 6 mili. Oke. Pada berikutnya kita lakukan pocket facing lagi. Caranya ini kita klik kanan biar tidak membuat dari awal. Kita klik kanan, kita klik di sini, klik kanan, paste. Nah, kita lakukan perubahan pada geometrinya. Geometri mana yang kita lakukan pocketing, ini saja kita klik. Oh, ini yang kita gunakan, ini yang saya buang. Saya tekan delete dan klik kanan, saya lakukan add chain. Nah, di sini ada yang saya kecualikan, klik. Ya, ini saya pilih. Oke, kemudian klik ini add chain lagi juga. Ini, kemudian ini. Saya ketemu hijau, kemudian yang ini. Oke. Saya ketemu merah, kemudian yang ini, slot ini ya. Oke. Tinggal kita atur di parameternya. Parameternya di sini kita kalau tadi 6 mili, kita cek di sini. Ini 6 ini 3 mili. 3 mili. Klik pada sini.
Ini kalau tadi minus 6, ini minus 3. Oke. Kemudian kita regenerate. Coba kita simulasikan dua toolpad ini seperti apa hasilnya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah betul. Berikutnya ini kita tipiskan. Bisa kita lakukan pocket facing lagi saja. Klik ini kita copy saja, copy. Tapi perhatikan ya, saat mengcopy pastikan yang lain tidak ada centang. Kalau ada centang ikut tercopy. Jadi itu saya hanya butuh di sini saja. Maka ini yang kita copy. Kemudian taruh di yang merah ini, panah merah ini, klik kanan paste. Kemudian kita lakukan region all. Region on, pilih yang ini saja. Oke. Oke. Kemudian kita ubah pada parameternya. Di sini kita pilih -1. -1, oke. Kemudian regenerate. Nah, oke, sudah. Kemudian kita lakukan di sini bisa kita lakukan pocket standar ya. Bisa kita lakukan pocket standar di bagian tertentu ini sebenarnya bisa, ini bisa. Atau pocket open nanti di sini bisa. Kita coba dulu aja. Saya klik di sini, klik sini. Saya ini saja saya copy, klik kanan, copy. Copy, saya taruh sini, klik kanan, paste. Pada bagian ini, geometri, saya klik kanan, region all. Region all, mungkin saya mulai dari sini. Oh, enggak mau karena saya lupa ya. Karena tadi tidak saya lakukan break at intersection. Coba saya hanya pakai kontur saja kalau gitu. Saya coba kita pakai pocket open bisa enggak kira-kira? Coba saya escape. Ini saya hapus saja. Klik kanan, delete. Delete, oke ya. Saya cancel, coba di sini. Ini tadi geometrinya sepertinya sesuai. Oh bukan ya, bukan ini. Oke. Atau kita buat baru lagi aja sini. Klik di sini. Saya buat pocket ya, klik toolpad, pilih pocket. Pocketnya saya pilih di bagian paling luar. Kemudian yang saya kecualikan tanda plus. Yang ini ya. Oke. Sudah oke. Kemudian di sini saya mungkin nanti itu ordernya sama. Ordernya kita abaikan cut parameter. Mungkin saya coba pakai facing atau open nanti. Saya coba dulu facing. Nya tetap tidak berubah. Finishingnya tetap. Depth cut-nya ini. Kemudian linking parameter. Nah ini karena tadi sudah tersayat 6 mili ini ya. Berikutnya saya stop of stock-nya itu saya mulai dari -6. -6 mungkin sampai nanti di -8. -8. -6, -8 ya berarti hanya 2 mili ya. Oh ya. Oke, coba saja. Saya coba regenerate. Saya lakukan verify. Seperti ini. Ini seperti ini sudah, ini sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, terakhir mungkin saya lakukan kontur untuk memastikan bagian tepinya seperti ini itu bisa bersih ya. Oh, masih ada lubang yang belum ya. Bisa dikerjakan lubangnya dulu atau bisa konturnya dulu, terserah ya. Saya lubangnya dulu, tapi saya lubangnya pakai pocket standar ya.
Saya cari di sini pocket standar apakah ada tadi, atau ya ini saja saya copy, klik kanan copy, klik sini, klik kanan paste. Ini saya ubah geometrinya, klik kanan region all, saya pilih 1, 2, kemudian 3. Oke, parameternya saya robah ini absolut semua minus 6, ini tembus ya, tembus berarti berangkat dari minus 6 menuju minus 20. Sini, tapi memastikan nanti di bagian bawah itu tidak tembus dengan paralelnya ya, pastikan itu lepas dari paralel. Nah, ini sepertinya ini sudah bisa kita verify, klik ini. Oke, sudah betul sampai di sini. Oke, sudah betul. Ini sudah betul. Oh, ini ada yang salah ya. Oh, ini saya robah jadi pocket standar ya, lupa ya tadi ya. Di poin 8 ini parameter. Nah, pada cut parameter pocket tipe saya ganti standar. Ini saya lupa ya. Saya ganti tadi ini. Klik regenerate. Nah, ini saja yang verify, tidak semuanya, karena ya kesalahannya di sini tadi ya. Oke, ini lubangnya tembus sudah betul. Oke, nah terakhir saya buat kontur, klik di sini, pilih kontur toolpath, pilih kontur, kemudian kita lakukan chaining seperti ini ya. Sudah terseleksi semuanya, oke. Kita toolnya sama, kita tidak merubah toolnya, ordernya cut parameter, langsung saja cut parameter, bisa right atau left, depth cut-nya 1 mili, saya klik tool down, dan add-on-nya mungkin saya nonaktifkan, multipaste tidak usah, dan linking parameter ini pastikan absolut semua. Nah, berangkat dari minus 6. Wah, sebenarnya menuju ke minus 8, mungkin nanti agar hasilnya lebih halus saya bersihkan seluruhnya minus 10. Oke. Nah, seperti ini saya lakukan simulasi khusus di mesin grup 2 atau level bawah, klik simulation, verify, klik ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah betul, ini betul. Ini oke ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah betul seperti ini ya. Tembus. Oke, nanti sudah. Ini nanti sudah terputus karena baliknya ya, bagian baliknya ya. Oke, sudah betul. Bisa cek konturnya nih. Konturnya ini coba kalau saya buat left ini apa kira-kira masalahnya? Regenerate. Oh, ngambilnya ke dalam ya. Oh, ngambil ke dalam berarti memang betul ya. Kita memang right. Konturnya ini di sini saya buat right. Oke. Regenerate. Oke, sudah betul ya. Seperti ini. Oke, sudah betul. Kalau sudah, berikutnya kita coba kita simulasikan dulu. Apakah ini sudah betul? Kita verify. Oke, sudah betul ya seperti ini. Oke.
Nah, berikutnya kita lakukan G-code. Misalnya kita lakukan G-code saja pada level grup 2 atau mesin grup 2. Nah, kita tekan ini post selected operation. Oke. Kalau tadi kita namai L atas, kita namai L bawah. Misalnya, boleh saja L bawah. Oke, artinya kita punya dua G-code ya. Jadi terpisah gini. Dan ini atas, ini bawah. Ya, ini kita eksekusi pertama, eksekusi kedua. Atau bisa juga misalnya ini saya simpan, sudah saya simpan misalnya. Ini saya tutup. Di bagian ini. Nah, ini. Atau dari keduanya, nah, saya lakukan ini regenerate all semuanya ya, ini atas dan bawah. Dan saya lakukan post selected operation. Jadi langsung dalam ini misalnya ini gabungan keduanya L atas bawah misalnya L atas bawah. Nah, ini kita klik centang OK. Jadi langsung dua program level atas dan level bawah itu dalam satu G-code atau satu program. Hanya nanti kita harus tahu, kita harus bisa mengedit peralihan antara grup 1 dan grup 2, yaitu mesin dihentikan sementara dengan kode misalnya mesin mati sementara dan seterusnya. Intinya di sini kita harus nanti mati kode ya. Nah, kalau sudah ini selesai, tapi saran saya lebih baik kita buat dua G-code ya yang terpisah. Tidak masalah. Nanti di lain waktu kita akan buat langsung satu G-code atas bawah, kemudian kita lakukan edit program. Demikian anak-anak semuanya cara membuat toolpath ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.